Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan PPT pertemuan 14 yang berjudul konsep ukuran variasi, varian, koefisiensi variasi, dan skor baku. Slide pertama adalah ringkasan materi. Pengukuran variasi atau penyimpanan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Fungsi dari ukuran variasi ini adalah untuk mengetahui luas penyimpangan data atau suatu homogenitas dari data tersebut. Dalam hal ini, apabila dua variabel data yang memiliki kualitas yang sama tergantung dari besar dan kecilnya ukuran penyebaran datanya. Oleh karena itu, dalam materi ini akan dijelaskan mengenai varian, koefisiensi variasi, dan angka baku. Yang pertama adalah ukuran varian. Ukuran varian atau measures of variation, yang juga dikenal sebagai ukuran penyimpangan, mengacu pada ukuran yang menunjukkan sejauh mana data berbeda dari nilai pusatnya. Dengan kata lain, ukuran ini menggambarkan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari pusat distribusinya. Varian dihitung dengan mengambil rata-rata dari jumlah kuadrat penyimpangan, sehingga nilai-nilai negatif diubah menjadi positif. Setelah varian diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengakarkan nilai tersebut untuk mendapatkan kembali nilai asli dari variabel yang dianalisis. Hasil dari proses ini dikenal sebagai standar deviasi. Adapun rumus dari varian juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk varian data tunggal dan varian data kelompok. A. Varian data tunggal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Sigma simpangan baku kuadrat sama dengan sigma buka kurung X dikurang mu tutup kurung kuadrat dibagi N, di mana sigma simpangan baku kuadrat sama dengan varian, X nilai setiap data atau pengamatan, mu nilai rata-rata hitung dalam populasi, N jumlah total data. B. Varian data kelompok. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma F buka kurung X dikurang X bar tutup kurung kuadrat dibagi N min 1, di mana S kuadrat adalah varian sampel, F jumlah frekuensi setiap kelas, X nilai setiap data, X bar rata-rata hitung, N jumlah total data. Contoh soal, jika diketahui data dari tinggi badan mahasiswa adalah sebagai berikut, tabel tinggi badan dan frekuensi. Itulah varian dari data di atas. Penyelesaiannya terdapat pada tabel penolong sebagai berikut. Berdasarkan data penolong, maka diketahui X bar sama dengan 3458 dibagi 21 sama dengan 164,67. Maka S kuadrat sama dengan sigma F buka kurung X min X bar tutup kurung kuadrat dibagi N min 1 sama dengan 1216,69 dibagi 21 min 1 sama dengan 1216,69 dibagi 20 sama dengan 60,83. Jadi dapat disimpulkan varian dari data tinggi badan di atas adalah 60,83. 2. Koefisien variasi. Koefisien deviasi standar yang juga dikenal sebagai koefisien variasi memiliki peran penting dalam membandingkan tingkat variasi antara dua atau lebih kelompok data. Semakin kecil nilai koefisien variasi, maka data tersebut dianggap semakin homogen. Sebaliknya, semakin besar nilai koefisien variasi, maka data tersebut cenderung lebih heterogen. Rumus yang digunakan dalam koefisien variasi adalah V sama dengan sigma dibagi X dikali 100%, di mana sigma sama dengan standar deviasi X bar sama dengan nilai rata-rata X. Sedangkan rumus untuk koefisien variasi dalam sampel adalah KV sama dengan sigma dibagi X bar dikali 100%, di mana S sama dengan standar deviasi sampel, X bar sama dengan nilai rata-rata X. Kategori taksiran KV pada tabel berikut. Contoh soal 1. Jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu dua jenis, yaitu lampu jenis A dan lampu jenis B, rata-rata dari jenis lampu A adalah XA sama dengan 1495 jam. Dengan standar deviasi adalah SA sama dengan 280 jam. Untuk jenis lampu B dengan XB sama dengan 1875 yang memiliki standar deviasi yaitu SB sama dengan 310 jam. Analisislah kasus dari pabrik di atas. Penyelesaian KVA sama dengan SA dibagi X bar A dikali 100% sama dengan 280 dibagi 1495 dikali 100% sama dengan 18,7%. KVB sama dengan SB dibagi X bar B dikali 100% sama dengan 310 per 1875 dikali 100% sama dengan 16,5%. Dapat disimpulkan bahwa keduanya berbeda dengan KVA lebih besar daripada KVB. Contoh soal kedua, data rata-rata penghasilan penduduk di suatu wilayah A diketahui
sebesar 6 juta rupiah dengan nilai dari SB simpangan bangku sebesar 2 juta rupiah dan rata-rata penghasilan wilayah B sebesar 4 juta rupiah dengan SB adalah 1 juta rupiah. Hitunglah wilayah mana yang penghasilannya merata. Penyelesaian wilayah A sama dengan kafe sama dengan 2 juta dibagi 6 juta dikali 100% sama dengan 33,3%. Wilayah B, kafe sama dengan 1 juta dibagi 4 juta dikali 100% sama dengan 25%. Jadi kesimpulannya yang memiliki penghasilan merata yakni wilayah B. Karena koefisien variasi makin kecil maka semakin seragam atau homogen. 3. Skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku yang lazim dipergunakan adalah Z-score. Dengan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Di mana Z sama dengan XI dikurang X dibagi S. Di mana Z sama dengan simpangan baku atau angka baku, X data ke I sama dengan data ke I dari suatu kelompok, X sama dengan rata-rata, S sama dengan simpangan baku. Contoh soal pertama, jika diketahui skor baku ulangan dalam satu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya adalah 2, apabila Ayu berada di kelas tersebut dengan nilai ulangan matematika adalah 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah penyelesaian. Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi S. Z adalah 1,5 sama dengan XI adalah 70 dikurang X bar dibagi S sama dengan 2. 1,5 sama dengan 70 dikurang X bar dibagi 2 sama dengan 1,5 X2 sama dengan 70 dikurang X bar sama dengan 3 sama dengan 70 dikurang X bar. X sama dengan 70 dikurang 3, X bar sama dengan 67. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67. Contoh soal kedua, hasil tes kesehatan dari para peserta tes diketahui rata-rata tinggi badan adalah 160 cm dengan simpangan baku sebesar 20 cm dan rata-rata berat badan mencapai 50 kg. Dengan simpangan baku 10 kg, hitunglah skor baku dari seorang peserta tes dengan tinggi badan 185 cm dengan berat badan 65 kg. Penyelesaian. A. Tinggi badan Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi S. Z sama dengan 185 dikurang 160 dibagi 20, Z sama dengan 1,25. B. Berat badan Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi S. Z sama dengan 65 dikurang 50 dibagi 10, Z sama dengan 1,5. Dapat disimpulkan bahwa skor baku dari peserta tersebut adalah tinggi badan 1,25 cm dan berat badan 1,5 kg. Slide terakhir adalah beberapa kegunaan skor baku. Yang pertama, digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari rata-rata. Yang kedua, apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. 4. Karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur beberapa simpangan baku dalam letak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya. Sedangkan nilai Z negatif mengukur beberapa simpangan baku letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Sekian penjelasan PowerPoint untuk pertemuan 14 dengan judul konsep ukuran variasi dari kelompok 6. Saya Puspita Loka Ihsan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT tentang statistika deskriptif angka indeks. Angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Peranan angka indeks dalam analisis perekonomian sangat besar karena ternyata angka indeks bisa digunakan untuk mengetahui besarnya laju deflasi maupun inflasi di suatu negara tertentu. Di sini ada jenis-jenis angka indeks. A. Berdasarkan cara penggunaan. 1. Angka indeks harga. Angka indeks harga merupakan angka indeks yang dipakai untuk menunjukkan perubahan harga suatu barang, entah satu barang maupun sekumpulan barang berupa persentase penurun atau kenaikan harga pada barang tersebut. Kedua, angka indeks kuantitas. Berbeda dengan angka indeks harga, angka indeks kuantitas yaitu suatu angka indeks yang dipakai dalam mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik barang yang diproduksi, barang yang dikonsumsi, maupun barang yang dijual. Ketiga, angka indeks nilai. Indeks nilai yang berarti suatu angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari satu barang atau sekumpulan barang, entah barang yang dihasilkan, barang yang diimpor, maupun barang yang diekspor.
B. Berdasarkan cara penentuan. Yang pertama ada angka indeks tidak tertimbang. Artinya adalah suatu angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua, angka indeks tertimbang. Kebalikannya dengan angka indeks tidak terimbang. Maka indeks terimbang yaitu suatu angka indeks yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. 3. Angka indeks rantai. Angka indeks rantai merupakan suatu angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan. Angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja berbagai waktu dasar. Kegunaan angka indeks. Angka indeks dapat digunakan dalam berbagai pengukuran seperti yang sudah dijelaskan di atas. Misalnya pada indeks perdagangan untuk mengukur hasil penjualan barang yang nyata. Metode menghitung angka indeks. Angka indeks harga. Itu ada indeks harga tidak ditimbang, harga dihitung angka, harga tahun dasar. Di sini ada contoh soal macam barang, harga 2003 dan harga 2004. Penyelesaiannya pada tabel di atas. Jika angka indeks harga pada tahun 2004 bisa dicari dengan cara indeks harga tidak ditimbang sama dengan 1500 dibagi 1300 dikali 100 sama dengan 115,38%, sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu harga pada tahun 2004 telah mengalami kenaikan sebesar 15,38%. B. Angka indeks kuantitas. Untuk soalnya macam barang, kuantitas 2003, kuantitas 2004. Penyelesaiannya berdasarkan data yang disebutkan di atas bisa diselesaikan pada angka indeks di kuantitas di tahun 2004 menjadi IA sama dengan 1000 dibagi 800 dikali 100 sama dengan 125%, sehingga bisa disimpulkan di tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. C. Angka indeks nilai, di mana IA yaitu angka indeks nilai, VN nilai yang dihitung angka indeksnya, VO yaitu nilai pada tahun dasar. Contoh soalnya ada nomor 3. Jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2005 sebesar 50.000 per kilo, pada tahun 2006 meningkat menjadi 60.000 per kilo. Hitunglah angka indeks harga barang tersebut pada tahun 2006. Penyelesaiannya yaitu 60.000 per 50.000 dikali 100%, hasilnya 120%, sehingga pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 20%. D. Metode agregatif sederhana, di mana IA yaitu indeks harga yang ditimbang, PN nilai yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, W faktor penimbang. Ini di sebelah sini kita ada tabel ya, tabel penyelesaian metode agregatif. Penyelesaiannya itu berdasarkan data tabel yang di sebelah, maka angka indeks pada tahun 2004 dapat dihitung dengan cara POW per POW yaitu dikali 100 sama dengan penyelesaiannya 18.250 per 16.500 dikali 100, hasilnya 110,61%, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga sebesar 10,61%. E. Metode last price, di mana IL yaitu angka indeks last price, PN harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, QO kuantitas pada tahun dasar. Di sebelah sini kita udah ada tabelnya ya guys. Ini ada penyelesaiannya berdasarkan data tabel di samping nih. Angka indeks last bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Ada IL yaitu 210.000 per 200.000 dikali 100, hasilnya adalah 105%. Artinya bisa disimpulkan ya bahwa terjadi kenaikan harga sebesar 5% di tahun 2004. Conclusion. 5 angka indeks proses deflasi. Bisa dilihat bahwa ketika upah nominal terus masuk tinggi, maka tidak selalu mencerminkan tingkat hidup yang lebih baik. Terlebih apalagi perkembangan tingkat harga barang termasuk kebutuhan pokok juga naik. Karyawan atau pegawai akan lebih senang jika menerima gaji kecil tetapi daya beli besar dibandingkan gaji besar namun nyata beli relatif kecil. Rumus untuk menghitung upah nyata melalui proses deflasi
adalah sebagai berikut. Upah real yaitu rumusnya ada upah nominal per indeks biaya hidup kali 100. Upah real, upah nominal per indeks harga konsumen dikali 100.